Makanya saya minta jangan dijawab dulu, sebab setelah ini kita akan bikin ruang bersama-sama supaya lebih cerdas, lebih peka, sehingga jawaban dan respon teman-teman ini nanti akan menjadi file yang sungguh-sungguh penting untuk kita semua dan untuk seluruh areal perjuangan yang kita belum tentukan namanya, apakah tetap Indonesia dan Nusantara juga kelihatannya enggak. Dan itu tidak ada masalah karena ya ini kita sebut United Nation of something. Tidak apa-apa, kalau masih ada yang tidak ikhlas, kita tidak boleh memaksakan. Nah, itu berarti sudah keluar air ketuban peradaban baru yang kita belum tahu namanya, tapi sudah malam ini sudah memancar itu air ketubannya. Bayinya belum lahir tapi sudah ada tanda-tanda. Tidak bisa sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, atau apalagi berbagai macam bangsa, ada bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Madura dengan bahasa yang berbeda, dengan tulisan yang berbeda, dengan segala macam berbeda, sehingga mereka memiliki parameter yang lengkap untuk disebut bangsa. Tidak bisa diteruskan hanya oleh pemerintahan-pemerintahan yang kacang goreng seperti sekarang. Jadi malam hari ini sudah lahir, ya sudah keluar air ketubannya. Nanti kita eksplorasi bersama-sama. Kemarin di Padang Bulan saya didatangi oleh Prabu Brawijaya kelima. Supaya dia tidak ngerepoti saya suruh maju ke depan dan saya suruh bercerita bagaimana kok Anda datang lagi ke sini gitu. Tak pikir gede besar kok Anda kok kurus, saya bilang gitu. Kalau dia ternyata bukan Brawijaya kelima melainkan Raden Wijaya, jadi dia Brawijaya ke-1. Nah, saking cintanya kita semua kepada seluruh bangsa-bangsa yang melahirkan kita itu, maka ternyata jumlah orang-orang yang mencintai dan mencari solusi atas masalah-masalahnya sangat banyak. Dan malam hari ini ada dari apa jenis pada Trifalak Tunggal Listrik ya, dan seterusnya. Nah, terus ada teman-teman dari organisasi pemuda, ada Mas Nanang, itu semua saya kira harus kita eksplorasi sampai pagi. Jadi kalau pamit sebelum jam 3 itu tidak usah ngomong lagi udah. Apa sampai jam 3 agak kuat kan ngomong agak tentang Ronggo Warsito sapi terus kok dilingkas pamit tak tutup nggak semua kan. Terus kadung kok buka kartune, ayo dijebolno sing mesisan ya. Jadi ini sudah lahir teman-teman sekalian. Menurut saya sudah ada tanda-tanda kelahiran. Bukan hanya negara baru, bukan hanya satuan atau formula baru, tapi peradaban baru sudah lahir. Karena semua yang dikatakan tadi sudah membuktikan bahwa apa yang selama ini kita anggap baku dan denotatif ternyata semuanya batal. Kita sudah, kata negara sudah batal ya, rumah tangga sama keluarga nggak ngerti bedanya. Kelihatannya bernama presiden tapi fungsinya bukan presiden, tempatnya bukan tempat presiden. Jadi semua batal. Apalagi orang sekarang tidak mengerti batal dan tidak bedanya apa. Itu teman-teman sekalian. Jadi saya kira ini harus kita eksplorasi. Batal dan tidak nggak ngerti itu maksudnya gini. Kalau Anda ngomong hukum dengan pasal-pasal, pencopet sama koruptor pasti berbeda hukumannya. Tapi kalau Anda ngomong konstitusi, itu dia lebih tinggi, dia lebih mendasar, lebih mengakar, bahkan nanti sampai ke tingkat filosofi dan nurani. Itu sudah tidak memerlukan perbedaan antara pencopet dengan koruptor. Jadi ibaratnya sholat. Sholat itu imamnya keceret, cowok gitu. Upamane. Itu kira-kira sholatnya batal semua enggak? Batal. Keceret tuh sampai nang sarungnya gini. Upamanya ya. Tapi di masjid sebelah enggak sampai keceret, cuman kentut sedikit sekali. Ya gitu dong, enggak ada yang dengar. Dia sendiri enggak dengar, apalagi makmumnya, tapi malaikat dengar. Batal enggak? Batal. Kan gitu. Jadi dalam nurani, dalam prinsip keadilan tidak ada bedanya kamu ngutil tak ngerampok.
Itu prinsip dasar dari moral, itu yang dari Ronggo Warsito. Saya pernah ngutil, bukan ngutil, saya itu pernah ada barang di toko, saya sama Sabrang ketika dia masih 4 tahun atau 5 tahun, saya ambil barang sing wis gak kanggo. Terus kotak opong lho, tak jupuk, tak lus-lus ngene iki sambil jalan ngeliat-liat barang yang akan dibeli oleh anak saya, si Noe. Terus Noe bilang, ya nggak boleh itu. Dia manggil saya papa. Papa Gedang. Nggak boleh loh, Yodi kan sudah nggak ada gunanya, lo nggak bisa, dia bilang, sama aja. Mau ngambil tokonya apa ngambil barang kecil sama aja nilainya, kata Sabrang begitu. Nah, Mahkamah Konstitusi itu harus bersikap seperti itu. Nah, kalau enggak, jangan bilang Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu biar jembret keceret atau kentut gitu dong, itu sama. Jadi kalau ada suara tidak sah satu saja berarti batal seluruhnya. Itu loh tempat. Jadi kalau ada Prabowo 0 sebuah daerah batal. Kalau ada Prabowo 0 dan ada Jokowi 0 juga lebih batal lagi. Sekarang enggak, karena ada Prabowo 0, Jokowi juga 0 ada, lupa 2/2 kok. Malah jadi malah gitu. Ya iki. Tapi enggak apa-apa. Wong semuanya sudah salah ya Mas ya. Semua sudah salah. Jadi ini semua sudah batal. Jadi Nusantara ini kita minta maaf ini untuk memancing. Kalau tidak ada judul ini, teman kita dari Bandung tadi pasti tidak akan mengungkapkan aspirasinya. Ini memancing. Seberapa ini sengaja atau tidak sengaja ini memancing seberapa benci orang lain kepada orang Jawa. Dan ternyata lumayan. Terus seberapa benci, seberapa cinta orang kepada bangsa kita yang bermacam-macam ini, sampai bahasanya pun dia tidak terima kok. United Nation itu apa? Nah, kan gitu tadi kan. Lumayan kan, jadi sukses ini KC ini memancing fakta-fakta dari isi hati semua jamaah. Gitu. United Nation itu tidak disebut persatuan bangsa-bangsa karena United Nation itu untuk memudahkan idiom bahwa selama ini yang disebut kalau Amerika United States of, tapi kalau PBB kan United Nation, persatuan bangsa-bangsa lagi. Ini ada semacam pendapat bahwa Indonesia itu bukan sebuah bangsa tapi kumpulan dari bangsa-bangsa, kira-kira gitu. Dari Nganjuk ya, siapa Mas Wardi. Syu'uban wa qabaila itu tidak berarti suku-suku dan kabilah-kabilah. Itu kan terjemahan tepat. Tepat itu juga sudah batal, ngisingin lemen. Jadi itu sebenarnya satuan. Jadi Allah itu menciptakan satuan-satuan. Itu bisa parpol, bisa jenis orang. Iki podo, iki arek nangisan dadi siji. Arek gak isinan dadi siji. Itu kan syu'ub juga itu, syu'uban juga. Jadi itu ya antropologi bisa, sosiologi bisa, psikologi bisa, macam-macam. Jadi itu tidak terbatas. Jadi itu bukan suku-suku, karena kata suku itu juga relatif. Dia hanya sebuah kelahiran dari ilmu dan kebudayaan. Dia tidak baku sebenarnya secara kemanusiaan. Itu istilah yang sama dengan oh ini kertas gitu, sama-sama kita sepakati. Nah upama biyen oh iki asbakmu ya kene nyebut asbak. Jadi itu sebuah kesepakatan aja. Jadi teman-teman sekalian, saya kira teman-teman akan merespon ini nanti secara khusyuk. Dan ini sudah lahir. Saya kira kok lebih serius ini 10 kali lipat dibanding Sumpah Pemuda. Betul enggak? Jadi apa yang Anda kemukakan itu 90% yang saya dengar benar semua. Cuman saya ingatkan satu hal. Siapa yang kuliah hukum di sini? Tolong dari jamaah, jangan dari depan. Endra sini, Endra. Saya ingatkan supaya kita ngerti posisinya, supaya saya tidak disuruh untuk bikin penandatanganan pergantian nama negara terus ke MPR. Tolong mikrofonnya. Tolong Hendra jelaskan kewajiban dan hak itu gimana, prinsip dasarnya. Terima kasih Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kewajiban dan hak adalah hak itu merupakan
bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak orang, seperti itu. Lalu kemudian kewajiban merupakan tanggung jawab orang terhadap pelaksanaan haknya. Gini aja, saya agak ingin lebih masuk, lebih ke bawah. Pada posisi apa seseorang punya hak? Orang memiliki hak ketika saya ingin ilmu yang af'al ya. Af'al itu artinya yang Anda alami sehari-hari. Misalnya begini, Anda sama istri istri Anda sama istri Anda tidur terus hamil, ya. Tapi kan Anda bukan yang bikin hamil, gitu ya. Kemudian janin nempel, alat itu nempel, kemudian membesar, bayi lahir. Nah, maka karena Anda ikut bekerja dalam proses terjadinya bayi, berarti Anda punya hak atas bayi itu. Persentase hak Anda atas bayi itu adalah tergantung kepada tingkat kerjaan Anda seberapa. Jadi sahammu gak piro. Kono ngilangin itu jalur hak gede. Nah, siapakah yang menyemaikan padi? Siapakah yang memuaikan janin menjadi bayi? Ibunya kah, bapaknya kah? Oke. Kalau Anda hitung haknya Allah atas bayi yang lahir dengan dibanding haknya ibu dan bapaknya, berapa persen kali berapa persen? Itu maksud saya, Indra. Loh, kita akan aku menengah. Kira-kira 10-90, 80-20, kira-kira, atau 5-95 atau 1-99. Tapi jelas ngerti maksudnya hak. Oke. Nah, si anak karena dia produk dari pekerjaan pihak lain, yaitu Tuhan, malaikat, bapak, ibu, dan seterusnya, maka dia punya kewajiban atas orang yang berjasa atas bayi itu, betul enggak? Nah, sama dengan Tuhan berhak nyuruh Anda sholat karena dia yang bikin Anda. Dia yang bikin tanganmu disuruh gini, ya dia berhak. Ibarat Anda harus bayar pajak ke dia. Jadi haknya seseorang adalah kewajiban orang yang lain. Jadi keterkaitan saham sebenarnya. Nah, sampai sini ada respon nggak? Anda sebagai pengacara, benar nggak itu tadi? Kalau dalam perusahaan, siapa yang berhak bikin policy? Yang berhak bikin policy adalah manajemen, dalam hal ini diwakili oleh BOD. Oleh? Perusahaan BOD. Apa itu? Direktur, Board of Director. Board of Director. Loh, kalau ownernya? Ownernya menyerahkan kuasanya kepada. Tapi pada hakikatnya yang punya hak. Yang punya hak, yang Owner. pemilik. Nah, bahwa dia mendelegasikan haknya kepada sebuah kelompok, itu lain masalah. Sama dengan Allah punya hak penuh, tapi dia mengkhalifahkan haknya kepada manusia. Dia, ini prinsip hak dan kewajiban. Oke ya, ini nggak perlu lebih panjang lagi, jelas ya. Sekarang saya tanya, saya punya kewajiban apa sama Anda? Mencerahkan. Atas dasar apa saya wajib mencerahkan Anda? Kon gak ngekei aku mangan, kon gak melok ngelairno aku, Anda gak punya saham apa-apa atas hidup saya, kenapa saya punya kewajiban kepada Anda? Karena saya yang diberi atas bukti yang mana bahwa saya yang diberi hidayah terus lainnya tidak. Lu keyakinan tidak bisa melahirkan hak dan kewajiban, hanya harus fakta. Sekarang saya tanya lagi, kewajiban saya kepada Anda apa? Upomaku di omah turu katila apa? Saya nggak punya kewajiban apa-apa. Anda juga nggak punya hak atas kepada saya. Saya pun tidak punya hak atas Anda, dan Anda juga tidak punya hak atas saya. Kan gitu posisi kita, jelas. Jadi kalau kita sekarang bertemu dan bekerja bersama-sama, merumuskan banyak hal, mencita-citakan masa depan, apa yang terjadi sebenarnya? Itu hak kewajiban ataukah itu sodakoh? Anda bersodakoh dengan datang, saya bersodakoh dengan datang. Anda bersodakoh mendengarkan, saya bersodakoh berbicara.
Sebaliknya saya juga bersedekah mendengarkan, Anda bersedekah berbicara. Tapi ingat ya, ini sedekah. Jadi saya sama Anda tidak punya kewajiban apa-apa. Anda sama saya tidak punya kewajiban apa-apa. Bahkan kalau Anda melihat kumpulan seperti ini, kan saya tanya sekarang, kalau kita cari aja sifat-sifat dasar, apakah di KC ada pendidikan politik? Nggak ada. Ada enggak? Sangat merupakan pendidikan politik setahu saya. Wong kita ngomong demokrasi, ngomong segala macam, betul enggak? Ya. Siapa yang sebenarnya di negara ini berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik? Partai politik, Depdagri, dan seterusnya. Apakah yang berkewajiban menjalankan kewajibannya? Tidak. Sementara yang tidak berkewajiban menjalankan kewajiban orang lain itu, berarti sedekahnya kuadrat. Jelas ya? Apakah ini pengajian agama? Sangat pengajian. Apakah ulama-ulama membuat pengajian kepada orang yang memang butuh pengajian? Ataukah mereka pengajian hanya kepada orang yang sudah ngerti Quran, sudah pakai peci? Kan mereka pengajiannya gitu. Menyuruh sholat orang yang sudah sholat tiap hari. Betul enggak? Menyuruh haji orang yang sudah haji. Sama dengan Golkar atau P3 atau Demokrat, kampanye di depan orang Demokrat, di depan orang Golkar, bodoh. Lalu apa kan kampanye nang anggotamu dhewe? Wong anggotamu. Mestinya Demokrat kampanye di depan anggota PKB. Dan partai-partai, betul enggak? Itu namanya kampanye. Kalau kamu kampanye di depan orang yang sudah menjadi bagian dari kamu, itu jenenge ngeroco. Maju mundur kuna kuno tok. Sabun laris. Sing guyu sing bendina iki. Sing gak guyu sedina ping 3. Jelas ya? Oke. Jadi apa lagi, Mas? KC ini seluruh ma'iah di seluruh Indonesia. Pendidikan politik iya. Pendidikan agama iya, spiritualitas iya. Budaya iya, kesenian iya, teknologi iya, hukum iya, semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah Forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak, tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester 1 semester sekian, dikasih kuliah 1 jam 2 jam. Kamu kesini ndak membayar, dikasih kuliah intensif 2-3 kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul nggak? Udah punya kesaktian, nggak bisa dihapusi orang, dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa komprehensif, kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya, kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sedekah. Oke. Jadi di sini terjadi 3 lapis sedekah. 4 sih sebenarnya. Saya sedekah sama teman-teman yang menyelenggarakan KC. Teman-teman yang menyelenggarakan KC sedekah kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sedekah kepada siapa? Saya tanya sekarang. Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Kan nggak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, ma'iah kepada Indonesia, ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita?